Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya sumber menarik nih. Ringkasan dari buku Marketing 5.0 Teknologi for Humanity. Karyanya Philip Kotler dan rekan-rekannya. Betul. Fokusnya ini, relevan banget ya. Gimana teknologi sama sisi kemanusiaan itu bisa jalan bareng. Apalagi buat konteks bisnis Anda di Indonesia. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma teori di awang-awang ya, ini lebih ke panduan praktis gitu. Kita bakal coba gali bareng, apa sih intinya Marketing 5.0 ini? Kenapa kok jadi penting banget sekarang, khususnya di pasar Indonesia yang dinamis banget ini? Dan yang menarik, justru gimana UMKM, bisnis-bisnis seperti milik Anda, malah punya semacam keunggulan unik untuk nerapin ini. Jadi, ya, misi kita hari ini, gimana caranya menerjemahkan konsep ini jadi langkah-langkah yang lebih nyata buat Anda. Oke, menarik. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Marketing 5.0 itu intinya apa sih sebenarnya? Intinya itu ada di slogannya. Teknologi untuk kemanusiaan. Jadi teknologi itu hadir untuk membantu manusia, bukan malah menggantikannya. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Gini, coba bayangin warung kopi favorit Anda deh. Mungkin mereka udah pakai aplikasi kasir pinter buat catat pesanan, cek stok. Itu kan teknologinya. Iya, banyak tuh yang udah gitu. Nah, tapi yang bikin Anda balik lagi ke sana, seringkali bukan cuma karena kasirnya canggih kan? Mungkin karena sapaan hangat si pemilik, atau dia inget kopi kesukaan Anda tanpa perlu nanya lagi? Nah, iya. Sentuhan personalnya itu ya. Persis. Marketing 5.0 itu tentang gimana teknologi tadi, si kasir pintar itu misalnya, justru bisa membebaskan waktu dan energi pemiliknya. Jadi, dia bisa lebih fokus ke interaksi manusiawi kayak tadi. Teknologi memberdayakan sisi humanisnya. Oke. Jadi teknologi sebagai pendukung, bukan pengganti interaksi ya. Ini berarti evolusi dari marketing sebelumnya dong. Betul. Ini kelanjutan yang alami. Kalau kita lihat ke belakang, kan ada marketing 1.0 yang fokus banget ke produknya. Terus 3.0 mulai bicara soal nilai, soal kemanusiaan. Lalu 4.0, wah itu masuk era digital. Nah, 5.0 ini di mana posisinya? Marketing 5.0 ini kayak mengambil hatinya marketing 3.0 soal kemanusiaan tadi, terus digabungin sama otaknya marketing 4.0 yang soal teknologi digital. Jadi formulanya tuh sering disebut Next Tech dikali New CX. Next Tech kali New CX. Maksudnya gimana tuh? Next Tech itu ya teknologi-teknologi generasi baru. Kita bicara soal AI, machine learning, IoT, chatbot, analitik data canggih, dan semacamnya lah. Oke. Nah, New CX itu customer experience atau pengalaman pelanggan yang baru. Pengalaman yang lebih mulus, lebih personal, lebih nyambung antara online dan offline yang dimungkinkan oleh si Next Tech tadi. Tapi yang menarik, seringkali teknologi terbaik itu justru yang paling nggak kelihatan, yang bikin interaksi manusianya jadi lebih natural, bukan malah kaku. Wah, keren ya konsepnya. Teknologi yang justru memperkuat sisi manusianya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini jadi penting banget, spesifik buat kita di Indonesia? Nah, ini poin krusial. Pasar digital kita kan raksasa ya, udah lebih dari 212 juta pengguna internet. Itu angka besar sekali. Tapi ada tantangan-tantangan unik di Indonesia. Justru tantangan ini, kalau kita pintar lihatnya, bisa jadi peluang emas buat UMKM. Tantangan jadi peluang. Gimana tuh contohnya? Oke, pertama ada yang namanya kesenjangan generasi. Kita punya Gen Z, milenial, yang udah digital banget cara hidupnya. Tapi kita juga masih punya baby boomer, Gen X, yang mungkin preferensinya beda, cara komunikasinya beda. Iya, beda banget pendekatannya. Nah, UMKM itu kan biasanya lebih lincah ya. Mereka bisa lebih cepat nyesuaiin cara ngomongnya. Misalnya, bikin konten TikTok atau Instagram Reels buat yang muda, tapi juga tetap aktif di grup WhatsApp atau Facebook buat audiens yang lebih senior. Korporasi besar kadang agak kaku buat sefleksibel itu. Masuk akal. Kelincahan UMKM jadi kunci ya. Selain generasi, apa lagi? Kedua, ada polarisasi kesejahteraan. Di satu sisi, banyak konsumen yang sangat sensitif harga. Tapi di sisi lain, segmen pasar premium yang cari kualitas dan pengalaman lebih, itu juga tumbuh terus. Jadi ada dua kutub pasar gitu ya? Betul. Nah, teknologi bisa bantu UMKM melayani keduanya ini secara lebih efisien. Misalnya, pakai otomatisasi kayak chatbot sederhana untuk layani pertanyaan umum di pasar yang sensitif harga.
tapi juga pakai analisis data pelanggan untuk kasih layanan yang super personal buat segmen premium. Oke, jadi teknologi bantu efisiensi di satu sisi dan personalisasi di sisi lain. Ada lagi? Yang ketiga, ini juga penting, kesenjangan digital. Faktanya kan, belum semua orang di Indonesia itu nyaman atau bahkan bisa bertransaksi sepenuhnya secara online. Masih banyak yang suka lihat barang langsung, ngobrol sama penjualnya. Iya, bener banget. Masih banyak yang lebih percaya kalau ketemu langsung. Hubungkan pengalaman online, misalnya lewat medsos atau website, dengan interaksi offline yang kuat. Entah itu di toko fisiknya, ikut bazar, atau bahkan layanan via WhatsApp yang responsif. Jadi kombinasi online-offline yang mulus gitu ya? Iya, kelincahan dan kedekatan dengan pelanggan ini aset berharga banget buat UMKM yang susah ditiru sama pemain besar. Mereka bisa lebih merasakan apa maunya pelanggan secara langsung. Jadi kelincahan UMKM ini benar-benar kayak kekuatan super ya dalam konteks marketing 5.0. Kalau di bukunya disebut ada 5 komponen utama kan ya. Ada pemasaran berbasis data, terus pemasaran gesit atau agile, ada juga pemasaran prediktif. Betul, ada prediktif, lalu kontekstual, sama pemasaran tambahan atau augmented. Lengkapnya ada 5. Mungkin biar fokus kita bahas 2 fondasi utamanya dulu kali ya hari ini. Mungkin mulai dari yang berbasis data. Kayaknya ini penting banget. Setuju. Pemasaran berbasis data itu intinya adalah kita bikin keputusan bisnis itu pakai bukti, pakai data. Bukan lagi pakai kayaknya atau perasaan saya bilang. Kita jadi kayak detektif bisnis gitu. Detektif bisnis. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita cari petunjuk dari data yang ada. Data penjualan, data interaksi di media sosial, data pengunjung website kalau punya. Data itu ngasih tahu kita apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan asumsi kita. Nah, buat UMKM nih, kedengarannya kok kayak rumit ya berbasis data. Harus gimana mulainya? Apa harus sewa ahli statistik? Enggak juga kok, bisa dimulai dari yang sederhana. Misalnya, kalau udah pakai aplikasi kasir pintar, itu kan biasanya ada laporannya. Produk mana yang paling laku minggu ini, jam berapa paling rame, itu udah data. Oh iya ya, dari aplikasi kasir aja udah bisa ya? Bisa banget. Atau lihat insights di Instagram atau Facebook. Itu kan ada datanya, postingan mana yang paling banyak disukai, jam berapa pengikut kita paling aktif. Kalau punya website sederhana, pasang Google Analytics, itu gratis dan datanya lumayan lengkap. Jadi manfaatin tools yang udah ada aja ya, nggak perlu yang canggih-canggih banget di awal. Betul. Kuncinya mulai aja dulu, kumpulin datanya, terus coba dibaca, dipelajari pelan-pelan. Contoh lokal yang bagus itu Kopi Kenangan. Mereka kan kuat banget pakai data dari aplikasi mereka buat bikin promo yang personal, atau bahkan buat mutusin mau keluarin menu baru apa. Wah iya ya, kebayang sekarang. Jadi data itu kayak mata buat bisnis kita ya, buat melihat kenyataan. Nah, tepat. Kalau data itu matanya, kekuatan kedua ini, pemasaran gesit atau agile marketing, ini ibarat kakinya yang lincah. Agile. Sering dengar istilah ini di dunia startup. Maksudnya gimana kalau di marketing? Agile itu intinya soal kecepatan, fleksibilitas, dan kemauan buat belajar terus-menerus dalam siklus yang pendek-pendek. Bayangin kayak kita main Lego deh. Kita coba bangun satu bagian kecil, kita tes dulu, lihat hasilnya gimana. Kalau oke, lanjut. Kalau kurang, ya kita perbaiki atau ganti. Nggak nunggu semuanya jadi sempurna baru berani ditunjukin. Jadi bukan model Big Bang gitu ya, yang direncanain lama, terus launching besar-besaran. Tapi lebih kayak eksperimen kecil terus-menerus. Persis. Di dunia yang berubah cepat banget kayak sekarang, nunggu sempurna itu bisa jadi malah telat. UMKM justru punya keunggulan di sini karena nggak serumit korporasi kalau mau coba hal baru. Contohnya gimana tuh buat UMKM? Misalnya mau bikin promo baru. Coba aja bikin 2 atau 3 desain pakai Canva, kan gampang tuh. Terus tes seminggu, lihat mana yang responsnya paling bagus. Itu udah satu siklus sprint kecil namanya. Oke, jadi tes AB testing sederhana gitu ya? Iya, atau dapat masukan dari pelanggan di kolom komentar medsos. Jangan dicuekin, tapi direspons cepat. Kalau masukannya bagus, coba diterapin di produk atau layanan. Itu juga bagian dari agility, kelincahan merespons. Wah, ini relevan banget sih. Jadi nggak takut salah, tapi cepat belajar dari kesalahan ya? Betul. Data tadi ngasih tahu apa yang terjadi, nah agile ini bantu kita bertindak cepat berdasarkan informasi itu. Kalau contoh global mungkin Zara ya, mereka kan terkenal banget bisa cepat ngeluarin koleksi baru berdasarkan data penjualan real time dan tren yang lagi rame di medsos. Iya, benar.
Jadi punya data dan bisa bergerak cepat berdasarkan data itu kombinasi yang kuat ya? Banget. Nah, dalam menerapkan dua hal ini, data dan kelincahan, penting juga kita paham gimana sih sebenarnya perjalanan pelanggan kita. Di buku ini dikenalin model 5A. 5A. Apa aja tuh? Itu singkatan dari aware, sadar, appeal, tertarik, ask, bertanya, act, bertindak beli, sama advocate, mendukung, merekomendasikan. Ini kayak peta perjalanan pelanggan, dari mulai kenal sampai jadi pendukung setia. Jadi tujuannya bukan cuma sampai act atau beli aja ya, tapi sampai advocate. Idealnya begitu, karena tujuan akhirnya kan bukan cuma transaksi sekali selesai, tapi gimana caranya kita bisa menciptakan pelanggan yang loyal, yang saking puasnya, mereka mau dengan sukarela cerita ke teman-temannya, merekomendasikan bisnis kita. Satu rekomendasi tulus dari teman itu seringkali dampaknya jauh lebih besar loh daripada kita pasang iklan mahal. Wah bener juga, jadi advocate ini kayak marketer gratis buat kita ya? Bisa dibilang begitu, mereka jadi perpanjangan tangan kita, makanya penting banget memetakan gimana caranya kita bisa bawa pelanggan dari tahap aware sampai jadi advocate. Oke, nah ini kan banyak banget ngomongin data pelanggan, teknologi buat personalisasi, pasti ada sisi etika dan kepercayaannya dong ya? Gimana kita jaga itu? Apalagi isu privasi data kan lagi sensitif banget sekarang. Pertanyaan bagus sekali, dan ini krusial banget. Kepercayaan itu fondasi dari semua hubungan jangka panjang, termasuk dengan pelanggan. Kalau udah nggak percaya, ya susah. Ada beberapa prinsip kunci sih menurut saya. Apa aja tuh prinsipnya? Pertama, transparansi. Sebisa mungkin kita jujur sama pelanggan. Data apa sih yang kita kumpulkan? Buat apa data itu dipakai? Jangan diem-diem aja. Oke, jadi terbuka aja ya? Iya. Kedua, kasih nilai timbal balik yang jelas. Pelanggan itu biasanya nggak keberatan kok berbagi data kalau mereka merasa dapat manfaat yang sepadan. Misalnya dapat rekomendasi produk yang beneran relevan buat dia, dapat info promo eksklusif duluan, atau pengalaman belanja yang lebih mudah. Jangan sampai data dipakai buat manipulasi atau bikin mereka nggak nyaman. Jadi win-win solution gitu ya? Pelanggan kasih data, kita kasih manfaat nyata. Tepat. Dan yang ketiga, tentu saja keamanan. Kita punya tanggung jawab buat menjaga data pelanggan yang udah dipercayakan ke kita. Jangan sampai bocor atau disalahgunakan. Ini soal integritas bisnis juga. Setuju banget. Keamanan data itu mutlak ya. Dan yang paling penting diingat, teknologi secanggih apapun itu, AI, data analitik, itu semua cuma alat bantu. Intuisi kita sebagai manusia, empati kita buat memahami pelanggan, kemampuan kita buat cerita, storytelling, kreativitas kita, itu semua nggak tergantikan sama mesin. Jadi teknologi bantu efisiensi? Betul, biarkan mesin melakukan pekerjaan yang repetitif, yang butuh kecepatan olah data. Supaya apa? Supaya kita, sebagai manusia, punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada hal-hal yang cuma manusia bisa lakukan. Membangun koneksi yang tulis, memberikan sentuhan personal, berkreasi. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, marketing 5.0 itu intinya adalah gimana kita bisa menyeimbangkan secara cerdas antara kecanggihan teknologi, si Next Tech tadi, dengan pengalaman pelanggan yang manusiawi, New CX itu. Betul, keseimbangan yang pas. Dan khusus buat Anda, para pebisnis di Indonesia, terutama UMKM, kelincahan dan kedekatan dengan pelanggan yang Anda miliki itu justru jadi modal besar buat nerapin konsep ini. Teknologi hadir bukan buat menggantikan Anda, tapi buat memberdayakan sisi kemanusiaan dalam bisnis Anda. Iya, manfaatkan kekuatan data yang bisa Anda kumpulkan sekecil apapun itu. Manfaatkan kelincahan Anda untuk bereksperimen dan merespons pasar. Lakukan secara bijak dan etis tentunya. Tapi, jangan pernah sampai kehilangan rohnya bisnis Anda. Sentuhan personal itu, kehangatan interaksi, itu seringkali yang bikin pelanggan jatuh cinta sama bisnis kecil seperti milik Anda. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin. Satu langkah kecil aja, nggak usah muluk-muluk. Mungkin sekedar coba buka laporan penjualan minggu lalu dan lihat polanya. Atau coba bikin satu format konten baru yang beda di media sosial Anda. Satu langkah kecil apa yang bisa langsung Anda lakukan? Mungkin minggu ini, untuk mulai merasakan denyut nadi marketing 5.0 dalam bisnis Anda.